Kalau melihat ceramah para habib di negeri ini, sebenarnya mereka itu tahu tidak ya tentang penyebaran Islam di Indonesia. Dan sebagaimana kita ketahui, yang terkenal sebagai penyebar Islam di Indonesia itu kan para wali songo itu ya. Tapi lagi-lagi di sini, wali songo itu masih dianggap berasal dari Tarim. Ini ada sebuah video dari seorang habib yang mungkin memang belum tahu tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Kita simak videonya. Islam datang ke Indonesia adalah berasal dari wali-wali yang bersumber dari kata Tarim. Nah, kan jelas. Islam menyebar di Indonesia itu berasal dari wali-wali yang dari Tarim. Ini maksudnya bagaimana? Oh, kita di sini siapa di Indonesia yang tidak kenal dengan wali songo? Iya. Wali yang 9 tersebut. Mereka datang dari India. Nah, mereka datang melewati India. Jadi secara garis besar masih dianggap kalau wali songo itu leluhurnya itu berasal dari Tarim. Ini kan sebuah pemelencengan sejarah ya. Padahal faktanya tidak demikian ya. Kan sudah tercatat dalam sejarah. Kalau wali songo itu kan awalnya kan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim itu jelas berasal dari Campa ya. Kemudian dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menurunkan Sunan Ampel, kemudian sunan-sunan seterusnya. Ini kan jelas. Jadi tidak ada yang berasal dari Hadramaut atau dari Tarim. Kemudian sebelum era Wali Songo itu kan sudah ada ulama-ulama penyebar Islam di Nusantara. Misalnya Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Subakir, dan banyak sekali yang lainnya. Dan mereka itu kan juga tidak berasal dari Tarim. Ada juga Syekh Maulana Maghribi. Maghribi itu kan berasal dari Maroko ya. Jadi tidak ada yang dari Tarim atau dari mana tadi Hadramaut ya. Jadi dari sini kita berpikirnya itu memang para habib itu tidak tahu tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia, ataukah itu memang sengaja sebagai cara untuk mengklaim bahwa penyebaran Islam yang ada di Indonesia atau di Nusantara itu karena jasa leluhur orang-orang Tarim. Dan kalau kita melihat perkembangan tentang polemik nasab saat ini, sekarang kan sudah bergeser ke arah pemalsuan makam, dan itu sudah fakta, nyata, ada. Jadi beberapa tempat sudah ditemukan dan sudah dibongkar juga. Ada makam, di situ ada makam leluhur Nusantara misalnya. Yang baru-baru ini itu kan makamnya Ki Suro Jenggolo. Jadi Ki Suro Jenggolo itu adalah seorang tokoh yang masih nyambung ke Keraton Mataram. Tapi di situ ada makam lagi di sampingnya bernama Habib Umar. Jadi sudah jelas, kelihatan sekali. Kalau nama Habib itu sering ditempelkan, jadi seolah-olah itu Habib itu punya peran penting di negeri ini. Padahal faktanya itu tidak ada. Karena kalau kita lihat video pas cek lokasi di makam Ki Suro Jenggolo, itu kan jelas kesaksian orang atau warga setempat bahwa dulu itu tidak ada orang bernama Habib Umar itu. Tapi kenapa kok di situ ada makamnya? Ini kan aneh. Dan untuk melacak kebenaran suatu tempat yang di situ diklaim menjadi makam seorang Habib, kita tinggal cek saja makam itu dibuat tahun berapa. Kemudian di tahun itu ada tidak orang yang meninggal bernama Habib yang disebutkan di makam tersebut. Itu kan sudah jelas. Kalau di situ tidak ada nama Habib tersebut, ya berarti itu makam palsu. Kita kembali ke video awal tadi tentang Wali Songo. Itu memang sekarang itu lagi menjadi bahan perbincangan masyarakat Indonesia. Karena selama ini mungkin sebagian kecil rakyat Indonesia itu agak melupakan dengan adanya Wali Songo tersebut. Hal itu salah satu sebabnya adalah karena munculnya habib-habib dari Yaman. Dan mungkin yang membuat menarik orang-orang selama ini sebelum akhirnya terbongkar itu adalah karena para habaib itu kan mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi. Lah hal itulah mungkin yang memancing orang untuk percaya kepada mereka. Padahal sebelum adanya habib-habib ini, rakyat Indonesia, rakyat Nusantara itu sudah paham, sudah tahu bahwa yang namanya zuriat Nabi itu adalah para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Tapi kenapa kok belakangan setelah muncul para habib yang mengaku sebagai cucu Nabi, itu segelintir orang itu kok malah percayanya kepada para habib tersebut dan seolah-olah melupakan para Wali Songo yang ada di negeri ini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya mungkin ada arah untuk menghilangkan jejak Wali Songo yang ada di negeri ini. Padahal kita itu rakyat Indonesia, rakyat Nusantara itu sangat berhutang jasa kepada para Wali Songo. Karena berkat perjuangan para Wali Songo inilah
Islam bisa menyebar luas di Nusantara ini, di Indonesia ini. Jadi itu adalah berkat perjuangan para wali songo, bukan perjuangan para habaib dari Yaman yang jelas-jelas datang ke Nusantara karena didatangkan oleh Belanda pada abad ke-19. Karena kalau wali songo itu menyebarkan Islam itu sudah sekitar abad ke-14 yang lalu. Jadi jauh banget jaraknya. Dan hingga saat ini pihak habaib kan juga tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka itu adalah keturunan Nabi. Dan mereka juga tidak mau mendeklarasikan diri bahwa mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Nah ini yang menjadi masalah. Berbeda dengan wali songo. Kalau para wali songo itu kan selama ini seringnya itu malah menyembunyikan identitas mereka. Itu karena berbagai alasan. Kalau pada masa penjajahan itu alasannya salah satunya adalah untuk menyelamatkan diri. Karena kala itu Belanda itu gencar memburu orang-orang yang masih keturunan wali songo. Karena Belanda juga tahu bahwa keturunan wali songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan Belanda juga tahu kalau keturunan Kanjeng Nabi itu sangat gigih melakukan perjuangan membela rakyat jelata, membela bangsa pribumi untuk melepaskan diri dari yang namanya penjajahan. Maka dari itu, karena berbagai hal, adanya berbagai macam penyerangan yang dilakukan oleh orang pribumi dan dipelopori oleh para keturunan wali songo, akhirnya Belanda pun memburu para keturunan wali songo tersebut. Sehingga para dzurriyyah wali songo itu banyak yang menyembunyikan identitas atau nasab mereka. Yang mengetahui hanya kelompok mereka saja atau hanya keluarga mereka saja. Sementara orang di luar itu belum tentu tahu kalau dia itu nyambungnya itu ke wali songo. Kemudian alasan yang kedua itu adalah mungkin untuk menghindari rasa takabur atau rasa sombong karena merasa memiliki darah mulia sehingga bisa meremehkan orang lain. Mungkin itu salah satu alasan yang berikutnya. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah yang namanya keturunan Kanjeng Nabi itu kan punya tugas berat, harus menjaga diri, harus menjaga perilaku, karena jangan sampai tingkah laku itu kok sampai mempermalukan Kanjeng Nabi. Kemudian kalau para habib kan beda, mereka kan seringnya itu justru mempopulerkan diri atau menunjukkan diri atau mempromosikan diri bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan lebih payahnya lagi, dengan identitas tersebut, pengakuan tersebut itu digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, membuat doktrin bahwa seolah-olah kemuliaan Habib itu melebihi dari kemuliaan manusia yang lainnya. Kita bisa lihat ceramah seorang Habib yang menyatakan kalau telapak kaki Habib yang pemabuk, yang maksiat itu lebih utama daripada kepala kiai yang alim. Ini kan sebuah doktrin yang bangsat, yang tidak mungkin Kanjeng Nabi kok mengajarkan seperti itu. Dan itu salah satu bentuk atau pembuktian dari para habaib kepada rakyat Indonesia, yang sehingga rakyat Indonesia itu bisa menilai bahwa mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sebenarnya sebelum adanya tesis ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, rakyat Indonesia itu sudah curiga. Jangan-jangan mereka ini bukan dzurriyyah Nabi. Jangan-jangan pengakuan mereka cuma bohong. Kan seperti itu. Karena hal itu dilihat dari apa yang sering mereka lakukan selama ini. Karena banyak sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bertentangan dengan apa yang sering dilakukan Kanjeng Nabi, terutama dalam hal akhlak. Namun setelah adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dugaan itu makin kuat, dugaan itu makin mantap bahwa sebenarnya para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Dan kita kembali ke video awal tadi bahwa habaib itu juga tidak nyambung ke wali songo. Jadi kalau Habib yang di video awal tadi itu mengatakan kalau leluhur wali songo itu berasal dari Tarim atau dari Hadramaut, lah itu adalah pembelokan sejarah.